Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjut hadis kelima. Lihat di halaman 16, hadis kelima, larangan berbuat bid'ah dalam agama. Al-hadisul khamis an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawal Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wa qad allaqaha al-Bukhari. Baik, disebutkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sabda, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Sekarang keterangan hadis. Man ahdasa artinya membuat suatu yang baru. Siapa yang membuat suatu yang baru? Berarti ini belum ada contoh sebelumnya, dia hidupkan yang pertama kali, dia jadi pelopor nih. Fi amrina itu artinya dalam syariat dan agama kami. Terus yang ada lagi situ fahuwa raddun, maka amalan itu raddun mardudun. Amalan itu tertolak pada pelakunya. Tertolak itu berarti tidak dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Tidak dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Sekarang faedah hadis. Hadis ini jadi dalil untuk menilai amalan lahiriah, untuk menilai amalan apa? Lahiriah. Setiap amalan haruslah disesuaikan dengan syariat. Setiap amalan haruslah disesuaikan dengan syariat atau disesuaikan dalil. Atau disesuaikan dengan dalil. Dalilnya mana? Itu kalau beramal. Terus, sedangkan amalan batin nanti dinilai dari niat. Sedangkan amalan batin nanti dinilai dari niat. Kalau ini baru bahas amalan apa? Lahiriah. Terus faedah hadis kedua. Hadis pertama tadi yang kita bahas pertama, apa hadis pertama itu? Niat. Hadis pertama tentang niat adalah pertimbangan amalan batin. Adalah pertimbangan amalan batin. Sedangkan hadis kelima tentang bid'ah adalah pertimbangan amalan lahiriah. Lihat lanjutannya. Jika niat tidak ikhlas, berarti terjatuh dalam syirik. Niatnya tidak ikhlas. Sedangkan jika amalan tidak sesuai tuntunan, maka terjatuh dalam bid'ah. Nah itu, jadi hadis 1 dan kelima ini terkait nih ya. Hadis 1 dan kelima saling terkait. Hadis 1 lagi bahas amalan batin. Hadis 5 tentang bid'ah ini lagi bahas amalan lahiriah. Dua-dua ini harus ada. Karena kalau mau beramal itu lahir dan batin harus benar kan? Nggak boleh cuma lahir saja, batinnya enggak. Atau cuma batin saja, lahiriahnya enggak boleh. Terus faedah hadis ketiga, diharamkan membuat ajaran baru dalam agama. Disebut apa?
bid'ah. Nah, sekarang kaidah dari hadis. Ini kaidah ini penting, 3 ini. Jangan tidur. Tidur kamu salah paham nanti ini. Kaidah dari hadis 1. Segala sesuatu yang ditemukan sebabnya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak dilakukan, maka jika ada yang beribadah dengannya, dinilai sebagai bid'ah. Dinilai sebagai apa? Bid'ah. Kasih contoh enggak? Baik. Orang mati ada di masa Nabi enggak? Ada. Awas bilang enggak ada, awas. Orang mati ada kan? Orang mati ada. Mereka butuh doa enggak? Butuh. Ya, mereka butuh doa. Doa dibutuhkan sekali. Urgen untuk doa itu disampaikan. Berarti ada sebab kan? Namun mereka tidak pernah lakukan 7 hari, 40, 100. Setelah itu setahun. Terus 2 tahun. Pendak pisan, pindo, terus 1000. Iya kan? Nggak ditemukan. Sebabnya ada nggak tadi? Ada orang mati nggak? Butuh doa nggak? Butuh. Namun tidak dilakukan. Maka jika ada yang beribadah dengannya dinilai sebagai apa? Bid'ah. Ya bang? Baik. Di masa Nabi ada orang yang dikuburkan nggak ketika mati? Ada. Kan nggak mungkin dibuang di laut. Ya kan? Ada. Namun tidak ditemukan riwayat sahih yang menyatakan kalau diazani dan diikomai. Berarti kalau ada yang melakukan saat ini beribadah dengannya, berarti dinilai sebagai apa? Bid'ah. Ibu hamil ada nggak di masa Nabi? Ibu-ibu ada nggak? Ada. 7 bulan. Lewati kan semuanya? Lewati. Kan nggak ada yang 5 bulan langsung lahir gitu, nggak ada kan? 7 bulan. Lewati. Mereka tidak ada riwayat ditemukan baca surat Yusuf biar anak lanang jadi ganteng kayak Nabi Yusuf. Wedok jadi ayu kayak Maryam. Tidak ditemukan. Berarti kalau ada yang beribadah dengannya termasuk bid'ah. Nah, itu kaidahnya itu pertama. Ada sebab lakukan, namun kok tidak dilakukan, kok orang belakangan lakukan gitu. Kecuali kalau tidak ada sebab, belum ada sebab dilakukan, seperti pengumpulan Al-Quran, belum ada sebab. Lantas dikumpulkan setelah masa Nabi, ada sebab, maka tidak termasuk bid'ah. Karena di masa Nabi belum ada sebab, karena Al-Quran belum urgen dikumpulkan, nanti sepeninggal beliau dulu. Maka pengumpulan Al-Quran bukan bid'ah. Lantas dikumpulkan setelah masa Nabi, ada sebab. Berarti kalau ada yang beribadah dengannya termasuk bid'ah. Nah, itu kaidahnya itu pertama. Ada sebab lakukan, namun kok tidak dilakukan, kok orang belakangan lakukan gitu. Kecuali kalau tidak ada sebab, belum ada sebab dilakukan, seperti pengumpulan Al-Quran, belum ada sebab. Lantas dikumpulkan setelah masa Nabi, ada sebab, maka tidak termasuk bid'ah. Karena di masa Nabi belum ada sebab, karena Al-Quran belum urgen dikumpulkan, nanti sepeninggal beliau dulu. Maka pengumpulan Al-Quran bukan bid'ah. Dulu para sahabat belajar langsung dengan Kanjeng Nabi, tidak perlu ada madrasah-madrasah, langsung belajar dengan Nabi SAW. Nggak perlu ada sekolah-sekolah sampai tinggi gitu, enggak. Namun di waktu belakangan dibutuhkan biar belajarnya lebih sistematik. Maka ada alasan untuk buat sekolah tadi. Maka dulu belum ada sebab, maka tidak termasuk bid'ah sekolah tadi berarti. Itu. Terus kaidah kedua,
Jika ada larangan pada suatu amalan, jika ada larangan pada suatu amalan, maka menunjukkan tidak sahnya. Karena dalam hadis disebutkan fawaradun, amalan itu tertolak, berarti tidak sah. Contoh, jual beli ba'da azan kedua hari Jumat. Kan ada larangan jual beli ya pada hari Jumat ya. Berlaku mulai dari azan. Azan itu ada dua macam. Ada azan pertama, ada azan kedua. Kalau di tempat kita azan 1 kali. Kalau di masa Utsman mulai azan 2 kali. Maka disebut azan kedua. Misal jual beli pada azan kedua pada hari Jumat. Setelah azan kedua. Itu terlarang. Maka kalau ada yang jual beli saat itu, jual belinya tidak sah. Barang tidak berpindah berarti. Kalau pakai kaidah ini. Terus ada lagi kaidah lagi yang ketiga tentang ibadah yang rusak lagi nih. Jika ada larangan tidak terkait langsung dengan perbuatan, maka jika dilanggar tidaklah menunjukkan batal. Nah, lihat contoh di sini biar paham. Misal ada yang mencuri sarung, lantas dipakai sholat. Kan sarung itu bisa dicuri dalam sholat, bisa dicuri juga dipakai untuk luar sholat, bisa dipakai mana-mana kan. Namun saat itu sarung curian dia pakai saat sholat. Sholatnya sah atau tidak? Tidak terkait dengan ibadah sholat secara langsung. Karena sarung tadi bisa dipakai dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Maka tidak terkait langsung. Sehingga para ulama katakan sholatnya sah namun berdosa. Karena apa? Nyolong sarung. Sama seperti ba'da Jumatan nyolong sendal. Sholat Jumatnya sah atau tidak? Sah. Ya, sah atau tidak? Sah. Wah, sudah rampung juga kok. Dia bilang, wah sudah rampung ini, sah saya ibadah Jumatan saya. Iya sah, namun kamu dosa nyolong. Tidak terkait secara langsung. Bukan berarti boleh nyolong sendal. Itu wallahu a'lam. Break 1 menit.